ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Babu al-wudu'i bis-sufri, bab yang menyatakan tentang mengambil wudu dengan menggunakan sufur. Sufur artinya kuningan. Jadi sufur daripada warna kekuning-kuningan. Penggunaan seumpama emas perak jelas hukumnya haram. Tapi penggunaan jenis an-nuhas, tembaga yang mempunyai warna kekuning-kuningan, hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ahmad bin Abdullah an Abdul Aziz bin al-Majishun qala haddatsana Amr bin Yahya an Abi an Abdullah bin Zaid sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin. Fi taurin, taur adalah ina saghir, bejana kecil. Qala ina fi taurin min sufrin, bejana kecil yang dibuat daripada tembaga. Qala fatawadda'a minhu. Ini menunjukkan atas kebolehan menggunakan tembaga atau jenis tembaga dalam mengambil air wudu atau perkara seumpamanya. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Ya'qub bin Humayd bin Kasib qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi an Ubaidillah bin Umar an Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Jahsh an abihi an Zainab binti bin Jahsh radhiyallahu ta'ala anha أنه كان لها مخضب من سفر قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال أنه كان لها مخضب sama dengan baldi atau sama dengan tes atau apa bahasa sini yang biasa kita gunakan untuk kita basuh pakaian. Jadi basuh pakaian yang besar tuh, sebelum kita basuh ke mesin, kita letak situ dulu, kita rendam dulu. Jadi mirip-mirip bikhbab seperti dengan tempat rendaman baju, tempat rendaman kain sebelum kita membasuhnya. Bejana kecil, tapi kalau dengan mikhdab besar, lebar. Qala mikhdabun min sufrin, sufur daripada kuningan. Memang selalunya itu dibuat daripada kuningan atau daripada tembaga. Qalat fakuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi. Kuntu urajjil, aku membasuhkan rambut baginda Nabi pada bejana berkenaan. Maksud daripada tarjil di sini, tarjil yaitu tarjil ba'dal ghusl, yaitu tarjil pada masa mandi. Kan pada waktu itu tak ada shampoo. Jadi untuk membersihkan, untuk mengkemas rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya boleh jimat air, maka dengan kepala dimasukkan atau muka terus kita menghadap sambil kita tuangkan air di kepala untuk membersihkan rambut. Qala kuntu urajjil, dahulu pernah kita sebut hadis yang seperti ini bunyinya. Di antara daripada hikmah atau di antara daripada fawaidnya itu menunjukkan tentang kesetiaan istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang sebelumnya telah riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang di sini diriwayat daripada Sayyidatuna Maimunah, daripada Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Berarti tentang melayan keperluan baginda Nabi dalam harian beliau ini tidak hanya dengan Sayyidatuna Aisyah, tapi tiap yang punya giliran, tiap yang dapat giliran, maka dengan Sayyidatuna Maimunah, dengan Sayyidatuna Ummu Salamah, dengan Sayyidatuna Hafsah, dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Di antara daripada yang mereka lakukan tarjil, menyisir, menyikat, merawatkan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kuntu afruk, akulah yang mencuci, yang membasuh kesan air mani daripada kain atau daripada pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua buah hadis. Yang ketiga, kuntu tayyib, akulah yang meminyak wangiin atau yang meminyak harumi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hillihi
wa haramih, pada waktu Nabi kita halal dan juga pada waktu Nabi kita dalam keadaan ihram. Naam, qala قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد رضي الله عنه قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير رضي الله تعالى عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في طور. Babul wudu, yang menyatakan wudu daripada tidur. Tentang wudu sebagai salah satu daripada nawaqidil wudu, itu hampir disepakati. Yang terdapat khilaf hampir tidak kurang daripada dalam 15 pendapat ulama, itu adalah tidur pada masa sembahyang. Tidur sebagai salah satu daripada nawaqidul wudu ini muttafaq. Satu, ma kharaja min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar daripada dua jalan. Yang ketiga, disebabkan karena hilang akal, zawalul akli binaumin au jununin au ghairihima. Hilang akal disebabkan karena tidur atau disebabkan karena pingsan, pitam atau juga gila. Yang ketiga, iltiqa basyaratai ar-rajul wal mar'ah, pertemuan antara dua kulit yang tidak ada hubungan mahram. Kemudian yang keempat, masu ad-dzakar atau masul faraj, menyentuh kemaluan. Itu empat itu dalam mazhab kita nawaqidul wudu. Sementara an-naumu fis shalah, ada pendapat mengatakan tidak batal. Ada pendapat mengatakan tidak batal kalau duduk memakin, duduk rapat pada tempat duduk. Ada pendapat mengatakan kalau hanya setakat tidur saja tapi tidak sampai mengorok hilang, itu tidak mengapa. Qil wa qal, yang Abi ingat di dalam kitab Subulus Salam ada tidak kurang daripada 15 pendapat ulama yang berbeza-beza tentang tidur di waktu salat. Babul wudu'i minan naum, hadis. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Muhammadin qala hadatsna Waqi'un qala hadatsna al-A'mash an Ibrahim al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu hatta yanfukha thumma yaqumu fa yusalli wa la yatawadda. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu, Nabi kita tidur sampai mengorok. Jadi mungkin ini di antara daripada perkara sunnah yang secara alami yang ada pada diri sebagian kita. Rambut sudah tak sama, fisikal ketara berbeda, kulit kita gelap, hidung kita pesek, samping selain daripada itu katakan saja dengan jenggot hanya dalam beberapa helai. Jadi pasti dan pasti dengan kita tidak sama dengan baginda daripada beberapa fisikal yang kita sebutkan tadi itu. Maka dari sudut mana saja, perasaan bainal qaum, tinggi tidak, rendah pun juga tidak, sedang, gelombang, tidak juga keriting yang mufalfal, keriting sangat, tidak juga lurus. Rambut Nabi kita gelombang, hidung mancung, kulit baginda abyad musyaraban bil humrah, putih kemerah-merahan. Kemudian selain itu janggut tebal. Selain daripada itu tawilul masrabah, mempunyai ruas-ruas yang besar. Selain daripada itu mulhamah, berkepala gede. Nanti kepala gede ni memang otak banyak, lebih cerdas. Mujib bahkan Mujib sekarang sudah jadi guru kepada Atta belajar dengan Mujib. Jadi mereka bergurau kah atau apalah. Iyalah katanya Mujib tu pandai sebab kena kepalanya besar. Kata si Atta. Nah, Nabi kita punya kepala besar, dhali al-famam, dan juga mempunyai mulut yang lebar. Yang dimaksud, kalau daripada sunarai fisikal yang kita sebutkan tadi, ternyata tidak ada satu pun yang ada dengan kita. Nabi kita rambut bergelombang, rambut kita lurus. Nabi kita berkulit putih, kita gelap. Nabi kita berhidung mancung, kita pisek. Nabi kita berbadan besar, kita kecil. Nabi kita
pinggang ramping, kita perut gede, bahu biasa-biasa saja. Jadi maknanya daripada sudut fisikal hampir tak ada satu pun. Banggalah kalau ada 1, 2, 3 yang fisikal kita mirip seperti fisikal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali. Nah, jadi ada di antara daripada khususiat Nabi, nanti kita kalau tidur mengorok. Mungkin dari sudut-sudut kita sama. Ini kita gemuk-gemuk nih. Tapi kadang-kadang kita mengorok tu kalau pada waktu kita ngantuk saja, pada waktu kita letih saja. Orang yang keletihan itu kadang-kadang kerja tertidur, tapi langsung terkejut. Itu biasanya yang kadang udah terlampau letih terus tertidur pada masa bekerja, baring di mana saja dia berbaring akan tertidur. Alhamdulillah, ada juga yang mirip-mirip dengan baginda Nabi itu dengan mengorok beliau. Hadis yang diriwayatkan di sini aneh. Nabi kita tidur sampai mengorok, kemudian bangkit melaksanakan sembahyang tanpa berwudu. Kalau begitu berarti tidur tidak termasuk daripada nawaqidil wudu. Jadi kata ulama Syafi'iyah ada kemungkinan itu tidur tamakun. Itu tidur dalam keadaan berduduk. Tidur dalam keadaan berduduk, kalau tempat duduk kita itu rapat maq'ad dubur, rapat dengan tempat yang kita duduki, masa kita tidur berduduk memakin maq'adahu itu tidak membatalkan wudu. Nabi kita bersabda, al-ainani wika'us as-sa'i. Al-ainani kedua mata itu pengikat kepada dubur. Artinya pada masa mata kita jelek, pada waktu kita tidak tidur, kita akan dapat mengawal keadaan. Kita dapat mengawal keadaan untuk tidak menyentuh kemaluan, untuk tidak buang angin, tidak kentut, tidak menyentuh kemaluan, tidak kentut, dan juga tidak melakukan hal-hal yang boleh membatalkan wudu. Jadi dengan mata al-ainan wika'us sahih sebagai pengikat kepada dubur, sepanjang kita jelek mata kita dapat mengawal keadaan. Kalau waktu kita tidur kita sudah tidak tahu, mungkin menyentuh kemaluan, mungkin juga dengan kita terkentut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu hatta yanfukha, kemudian bangkit melaksanakan sembahyang dengan tidak berwudu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abdullah bin Amir bin Zurarah qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an Hajjaj an Fudail bin Amr an Ibrahim an Alqamah an Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha thumma qama fa shalla. Qala riwayat Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha thumma qama. Hadis yang sama. Naam. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة عن حريث بن أبي مطر عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال كان نومه ذلك وهو جالس يعني النبي صلى الله عليه وسلم. Selesai terungkai masalah kita. Jadi tidak mutlak, supaya jangan sampai nanti terbawa dengan keadaan pada waktu dengan kita mendengar hadis yang diriwayatkan tadi itu. Ini bukan hanya sekedar ngantuk. Kalau sampai mengorok berarti tidur. Ada pendapat mengatakan selama tidak termimpi. Ada pendapat mengatakan tidak membatalkan kalau tidur dalam sembahyang. Tapi secara umum Nabi kita tidur sampai mengorok terus bangkit laksanakan sembahyang. Berarti itu tidur di luar sembahyang. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan itu tidur pada masa berduduk wa majalisun, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau tidur berbaring itu tidak ada pendapat yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Tidur yang tidak membatalkan wudu kalau tidur berduduk memakin maq'adahu dengan rapat pada tempat duduknya. Naam. Qala قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن الربيع ابن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائر الأزدي عن علي بن أبي طالب
رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السحي فمن نام فليتوضأ. قال العين وكاء السحي. Al-ainu mata. Wika'u sahi sebagai pengikat kepada dubur. Aneh memang hadis ini. Al-ainu mata itu pengikat kepada dubur. Jadi kata ulama, maksud daripada mata pengikat kepada dubur, mata itu jadi pengawal agar dubur tidak mengeluarkan angin, agar dubur tidak kentut. Kalau pada masa kita tidur, mungkin saja pada masa kita tidur kita terkentut. Pasti atau selalu tangan kita kadang-kadang meraba bagian-bagian yang tidak boleh diraba, bagian yang tidak boleh disentuh atau yang tidak nyaman disentuh. Pada waktu kita dalam keadaan berwudu, di antara daripada yang batal wudu menyentuh kemaluan, baik kubul ataupun juga dubur. Tapi karena mata kita celek, pada waktu kita jaga, tangan kita akan terkawal. Maka Nabi kita bersabda seperti itu, al-ainu artinya mata melihat, celek mata itu adalah sebagai pengikat kepada dubur. Faman nama falyatawadda. Nah, ini dalil yang dijadikan landasan oleh ulama bahwasanya tidur itu sebagai salah satu daripada mubtilatil wudu, salah satu daripada pembatal air wudu. Hadis. Allah hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Asim an Zir an Sufyan bin Asad radhiyallahu anhum qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanzi'a khifafana salasan ayyamin illa min janabatin lakin min wa'id wa baulin wa naum. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an la nanzi'a khifafana salasata ayyam. Nabi kita memerintahkan kami untuk tidak menanggalkan al-khuffain selama 3 hari 3 malam. Ini yang 3 hari 3 malam kalau pada waktu kita mukim. Maaf, 3 malam kalau pada waktu kita musafir. Dan 1 hari 1 malam kalau pada waktu dengan kita bermukim. Yaumun wa lailah kalau seperti kita di sini, salah satunya kalau pada waktu kita bepergian. Terhitung yang 1 hari 1 malam ataupun juga yang 3 hari berturut-turut itu daripada waktu kita berhadas, bukan daripada waktu kita berwudu. Jadi kita berwudu dengan menyapu kedua khuf pagi tadi itu, takkan saja azan subuh berkumandang, maka dengan kita pun menyapu khuf atau juga menyapu sepatu kita. Sepatu batasannya yang menutup sampai ke buku lali. Jadi kalau seandainya macam seperti kasut yang biasa itu tidak boleh. Syarat yang pertama, ukuran khuf yang dipakai, hukuman sepatu atau kasut yang dipakai menutupi bagian yang wajib dibasuh pada masa wudu. Yang kedua, qawi mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihi, kuat yang memungkinkan untuk kita pakai, untuk kita gunakan ke sana kemari dalam beberapa waktu. Kalau misal seperti stokin atau seperti kaos kaki yang walaupun tebal dibuat daripada kain tidak memadai. Ya'muruna memerintahkan kepada kami untuk tidak menanggalkan khuf dalam 3 putaran hari kecuali daripada janabah. Janabah berarti mandi. Dengan bahasa hukumnya, tiap yang wajibkan mandi, tiap perkara yang wajibkan kepada kita untuk kita mandi, khuf kena ditanggalkan pada waktu kita mengangkat hadas besar. Orang yang junub, orang yang janabah pada waktu mandinya wajib membasuh kedua belah kaki. Lakin istidrak daripada ala nanzi', untuk tidak melepaskan kasut, tidak melepaskan khuf daripada seumpama raid, daripada seumpama buang air kecil, dan juga daripada seumpama tidur. Artinya pada masa nak tidur, buang air besar dan kecil itu dengan kita tidak perlu menanggalkannya, cukup dengan menyapu kepada kedua khuf. Tidur dengan memakai khuf dan juga ketandas dengan memakai khuf, asalkan kebersihannya dapat dijaga. Tapi khuf wajib ditanggalkan kalau pada waktu untuk mandi janabah. Babul wudu min masjid zakar, bab yang menyatakan wudu daripada menyentuh kemaluan. Hadis
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس بن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن حكم عن أسيرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدكم ذكره فليتوضأ. Hadis ada dua, riwayat daripada Sayyidina Busra binti Safwan dengan hadis Tal. Hadis Sayyidina Busra bin Safwan, man tawadda'a man masa zakarahu falyatawadda. Man masa idza masa ahadahu, sesiapa saja yang menyentuh, mas beda dengan lams. Perbedaan yang paling ketara, kalau dengan lams itu bagian manapun yang kita sentuhkan, tapi kalau mas hanya khusus dengan telapak tangan sahaja. Jadi kita menggunakan telapak tangan pada waktu kita menyentuh. Persentuhan antara dua kulit itu lams, lamsu basyarati al-mar'ah atau lamsul mar'ati, menyentuh perempuan. Apa bedanya dengan masul zakar? Beda. Lamsul mar'ati, menyentuh perempuan berarti tersentuh dengan telapak tangan, dengan kaki, dengan tobet, dengan muka, dengan hidung, dengan mulut. Bagian mana saja yang tersentuh badan anggota perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Itu lamsun. Tapi di sini masun. Mas hanya khusus dengan telapak tangan saja. Itu menyentuh kemaluan. Jadi ala sabilil iftirat, kalau seandainya dengan kita menyentuh kemaluan anak daripada belakang telapak tangan atau ma baina al-usbu'ain, kita jepit antara dua jari tangan, tidak batal. Yang batal yang tersentuh kan, atau yang sentuh dengan dua telapak tangan, yang tersentuh daripada kulit, itulah yang namanya masun. Itu yang disebut dengan kaf, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang termasuk daripada telapak tangan, letakkan tangan ke atas kayu, mana yang tersentuh dengan papan, itulah yang termasuk daripada rahah atau termasuk daripada telapak tangan yang membatalkan wudu pada waktu kita menyentuh kemaluan. Kalau kita sentuh dengan dari belakangnya, sentuh antara kedua jari, tolak dengan ujung. Ini anak kencing tapi dia pancurkan ke atas, kita tolak kemaluan dia, PT turun ke bawah, itu tidak batal. Apalagi kalau menyentuh dengan siku. Jadi misalnya kita laki-laki kalau betulan gatal, tidak ada beda perempuan juga. Jadi pada waktu gatal garuk saja, tapi jangan garuk, jangan gunakan telapak tangan, kita garuk dengan gunakan belakangnya. Batal, itu tidak batal. Qala, ada beberapa hadis. Hadis Sayyidina Busrah binti Safwan, apabila salah seorang kamu menyentuh kemaluannya, falyatawadda. Riwayat daripada Uqbah bin Amir, Uqbah bin Abdurrahman, an Muhammad bin Abdurrahman bin Thawban, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kamu menyentuh kemaluannya, falyatawadda alaihi alwudu. Hadis yang sama, riwayat daripada Sayyidatuna Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man massa farjahu falyatawadda. Berudulah seseorang yang menyentuh kemaluannya, falyatawadda ay wujuban. Limadza? Lianna massa zakar min nawaqidil wudu. Ada dua yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Yang kedua, man nama falyatawadda. Yang kedua, man massa zakarahu falyatawadda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man massa farjahu falyatawadda. Orang yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia mengambil air wudu. Babur rukhsati fi dzalik. Bab yang menyatakan tentang kelonggaran mengenai menyentuh kemaluan. Riwayat daripada Sayyidina Qais ibn Tal. Tadi Busrah. Tadi yang meriwayatkan perempuan, Busrah binti Safwan. Tapi juga ada riwayat-riwayat lain daripada Sayyidina Jabir, daripada Sayyidatuna Ummu Habibah, daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Riwayat yang mengatakan tidak batal, dia adalah bagian daripada anggotamu, innama wa bab'atun minka. Riwayat daripada Sayyiduna Qais ibn Tal Al-Hanafi an Abi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
su'ilaan masih zakar. Nabi kita ditanya tentang menyentuh kemaluan. Faqala laysa fihi wudu, innama huwa minka. Tidak batal. Sebab dia itu daripada kamu. Artinya, kalau kita menyentuh yang hak punya orang, nah itu baru batal. Menyentuh yang hak punya orang, baik kita menyentuh dengan telapak tangan atau kita sentuh dengan kulit. Kalau kita sentuh dengan kulit, itu disebut dengan lams. Kalau kita sentuh dengan telapak tangan, disebut dengan masul dzakar. Kalau dipahami daripada bahasa huwa minka, itu adalah daripada kamu, berarti min ghairik, seperti menyentuh kemaluan anak, itu pasti dan pasti membatalkan. Tapi tetap itu kalau seandainya dengan masul. Kalau dengan lamsul batal kalau dengan selain jenis. Kalau dengan berbeda jenis seperti kita menyentuh kemaluan perempuan dan jenis. Kalau menyentuh kemaluan anak sama jenis. Okey, pergi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadis yang kedua, an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu sila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an masjid zakar faqala innama huwa jizyatun minka, jizya ma qata'a tulan min lahmin. Qala ibn qat'u as-saghir innama huwa qit'atun minka. Riwayat yang lain bad'atun minka, sesungguhnya kemaluan itu adalah bahagian daripada anggota tubuhmu. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali nanti pada jam 10. Maaf, tadi Abi bilang sama anak-anak, kalau Abang Hanif tak boleh antarkan mereka untuk pesen ke Gombak, InsyaAllah Abi jam 8 akan antar kalian. Kayaknya masih ada lagi, InsyaAllah sambung. Untuk hari Sabtu muhadarah malam kan, jadi muhadarah kalian itu jadwalkan saja Sabtu malam Ahad. Kalau untuk hari Ahad, Abi hanya mengambil dalam juga. Jadi sama Sabtu Ahad. Sabtu pengajian pagi, kemudian pengajian tengah hari, hari Ahad pengajian 2 madah, bukan 3, 2 madah. Sabtu yang di Bogor, nanti musyawarahkan. Abi ikut je. Mau seperti kami di Bogor, Sabtu kami penuh. Sabtu penuh. Tapi kalau untuk hari Ahadnya hanya sebelah pagi dalam 2 madah. Kadang-kadang 2 madah berjamaah, kadang-kadang 2 madah dipisahkan. Jadi setelah selesai madah kedua, jam 11, jam 12-an, terus sampai petang tak ada pengajian. Mereka gotong royong, ada pengajian jadi sebelah malam. Jadi besok 2 madah pagi, kemudian pengajian di sebelah malam, siang harinya kosong. Hari Sabtu kalau malam ada muhadarah, berarti pengajian kita pun juga hanya setengah hari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Assalamualaikum.